Halo semuanya, di sini ada sebuah soal tentang himpunan. Kita bahas dulu ya soalnya. Nah, yang pertama dari soal diketahui ada sebuah rumah sakit sedang merawat pasien COVID sebanyak 48 orang. Nah, jadi banyaknya semesta ya atau total orang yang dirawat pasien COVID itu adalah 48 orang. Kemudian, tiap pasien itu memiliki gejala yang berbeda. Ada pula pasien yang tidak bergejala. Lalu dari hasil pemeriksaan diperoleh data 24 orang bergejala sesak nafas. Nah, di sini kita tulis sebagai NS atau total orang yang bergejala sesak nafas yaitu 24 orang. Kemudian 17 orang bergejala demam tinggi, di sini kita tulis ND biar lebih mudah, dan 5 orang bergejala sesak nafas dan demam tinggi. Nah, di sini kita tulis sebagai NS irisan dari ND yaitu 5 orang. Jadi yang sesak napas iya dan demam tinggi juga iya gitu ya. Yang dua-duanya itu adalah 5 orang. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana diagram Venn-nya dan hitung berapa orang pasien COVID di rumah sakit tersebut yang tidak bergejala. Nah, jadi di sini kita akan menghitung berapa komplement dari gabungan NS dan ND. Nah, pertama kita bahas dulu nih sedikit aja tentang himpunan ya, biar lebih ngerti ke depannya. Nah, yang pertama di sini ada gabungan. Gabungan itu kalau misalnya ada dua grup gitu ya. Nah, gabungan itu adalah gabungan dari kedua grupnya. Jadi misalnya ini adalah grup A, lalu ini adalah grup B. Nah, gabungan dari grup A dan grup B itu adalah gabungan namanya kayak gitu. Kemudian yang kedua di sini ada irisan nih. Nah, kalau irisan di sini ada dua buah grup, ada grup A dan grup B. Irisan itu yang termasuk di antara kedua grupnya. Jadi dia anggota grup A iya, anggota grup B juga iya gitu. Sama kayak tadi yang 5 orang ini. Bergejala sesak nafas iya dan bergejala demam iya. Makanya di sini kita gunakan irisan dari NS dan ND kayak gitu. Lalu yang terakhir di sini ada komplement. Nah, komplement itu kalau misalnya ada satu buah grup tapi dia itu nggak termasuk ke grup itu, jadi nggak termasuk ke dalam grup A tersebut. Nah, makanya itu namanya komplement. Nah, buat tandanya itu bisa ditulis kayak gini atau, ditulis pangkat C kayak gini ya, nggak apa-apa gitu, sama-sama aja. Nah, makanya di sini kita cari adalah komplement dari gabungan S dan D, karena kan yang ditanyakan itu adalah yang tidak bergejala ya. Tadi kan gejalanya ada 2. Misalnya yang A ini adalah gejala sesak, lalu yang B ini adalah gejala demam. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang tidak bergejala, berarti yang tidak termasuk ke gabungan. Jadi komplement dari gabungan S dan D. Kayak gitu. Oke, sampai sini aku harap paham ya. Nah, sekarang kita akan mulai nih. Yang pertama, sebelum kita membuat diagram Venn-nya, kita akan menghitung dulu berapa orang pasien COVID di rumah sakit tersebut yang tidak bergejala. Oke, untuk mengetahui berapa orang pasien COVID di rumah sakit tersebut yang tidak bergejala, kita lihat dulu nih persamaan yang ini. Semesta atau semua orang yang sakit COVID di rumah tersebut, yang tadi 48 orang itu, merupakan penjumlahan dari hal-hal ini gitu. Hal-hal apa aja sih sebenarnya? Nah, yang pertama di sini kan sebenarnya udah diketahui ya, yang gejala sesak nafas, lalu yang gejala demam itu berapa orang, lalu yang bergejala kedua-duanya juga berapa orang udah diketahui. Nah, tetapi di sini kita harus cari tahu dulu nih, berapa sih orang yang gejalanya itu sesak aja gitu. Nah, sebenarnya yang 24 orang ini yang bergejala sesak itu enggak yang sesak aja, teman-teman. Jadi yang sesak iya dan yang sesak dan demam juga dimasukin ke sini, kayak gitu. Sama halnya juga dengan 17 orang ini, jadi yang 17 orang ini itu enggak yang demam doang aja, tapi yang demam juga iya, lalu yang demam dan yang sesak juga dimasukin ke 17 orang itu. Kayak gitu ya, aku harap bisa dipahami. Jadi di sini kita harus tahu dulu nih, berapa orang sih yang sesak aja gejalanya, lalu berapa orang yang demam aja. Lalu nanti kalau kita udah tahu nih yang sesak aja berapa orang, yang demam aja berapa orang, lalu kita jumlahkan dengan yang gejalanya itu demam dan sesak, dan kita jumlahkan juga dengan yang enggak demam, enggak sesak gitu, yang tanpa bergejala, kayak gitu ya. Jadi untuk mencari berapa banyak orang yang tidak bergejala, kita akan gunakan rumus ini. Nah, untuk mencari tahu berapa orang nih yang sesak aja, di sini bisa kita kurangi jumlah orang yang bergejala sesak dikurangi dengan jumlah orang yang bergejala sesak dan demam gitu. Di sini tujuannya biar kita tahu berapa orang yang gejalanya sesak doang, kayak gitu. Nah, kita masukin nih nilai-nilainya. Orang yang bergejala sesak itu ada 24 orang dan yang bergejala sesak dan demam adalah 5 orang. 24 dikurangi 5 adalah 19.
Nah, jadi ada 19 orang yang gejalanya sesak aja ya. Oke, yang kedua di sini kita akan mencari berapa orang yang demam aja, sama seperti sebelumnya. Di sini kita akan mengurangi orang yang bergejala demam dengan orang yang bergejala sesak dan demam. Nah, orang yang bergejala demam itu ada 17 orang dan yang bergejala demam dan sesak ada 5 orang. 17 dikurangi 5 adalah 12. Nah, jadi yang sesak aja ada 19 orang dan yang demam aja ada 12 orang. Nah, sekarang kita mulai mencari berapa orang yang tidak bergejala. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, rumus yang akan kita gunakan adalah rumus ini. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal. Semestanya ada 48 orang. Kemudian dari perhitungan sebelumnya kita udah tahu orang yang bergejala sesak aja ada 19, yang bergejala demam aja ada 12 orang, yang bergejala sesak dan demam ada 5 orang. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, 19 ditambah 12 adalah 31, 31 ditambah 5 adalah 36. Sekarang kita pindah ruaskan ya 36-nya ke ruas sebelah kiri. Jadi kita tulisnya komplement dari gabungan S dan D itu adalah 48 dikurangi dengan 36. 48 dikurangi 36 hasilnya adalah 12 orang. Nah, jadi jumlah orang yang tidak bergejala itu ada 12 orang, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan mulai menggambar diagram Venn-nya. Teman-teman udah pada tahu kan gimana caranya buat bikin diagram Venn? Nah, di sini kita bikin dulu kotaknya. Kemudian dari soal juga diketahui ada dua buah jenis grup, itu ada dua buah jenis himpunan, yaitu sesak dan demam. Di sini yang biru kita lambangkan buat orang yang sesak, dan yang merah di sini untuk orang yang demam. Nah, pertama kita tulis dulu deh yang semestanya ya. Semestanya itu ada 48 orang. Untuk 48-nya kita tulis di pojokan kayak gini. Nah, kemudian tadi kita udah hitung nih, orang yang bergejala sesak aja itu ada berapa teman-teman berdasarkan perhitungan sebelumnya. Yang sesak aja itu kan ada 19 orang ya. Berarti di yang biru ada 19 orang. Kemudian yang demam aja tadi udah kita hitung juga di perhitungan sebelumnya itu ada 12 orang. Nah, yang bergejala sesak dan demam kita tulis di tengah-tengahnya di sini. Nah, sekarang kita buktikan ya, di daerah yang biru atau yang sesak kita lihat 19 ditambah dengan 5 adalah 24. Sama ya kayak yang diketahui dari soal. Kemudian di yang merah aja nih, di yang demam, 12 ditambah 5 adalah 17. Sama ya kayak yang diketahui dari soal. Kayak gitu ya buat cara membuktikannya. Apakah perhitungan kita benar atau salah. Kemudian nih ada satu hal lagi yang perlu kita masukkan ke diagram Venn, yaitu yang udah kita hitung sebelumnya, yaitu orang yang tidak bergejala. Nah, tadi kita udah hitung, yang tidak bergejala itu ada 12 orang. Kita tulis, nah yang 12 orang ini kita tulis di luar kurung-kurungnya, kayak gitu. Nah, sekarang buat ngebuktiin lagi nih, apakah perhitungan kita benar atau salah, kita harus jumlahkan nih semua angka yang ada di sini apakah benar sama dengan 48. Nah, kita coba buktikan ya. 19 ditambah 5 adalah 24, 24 ditambah 12 adalah 36, 36 ditambah 12 adalah 48. Jadi benar ya, ada 48 orang yang sakit COVID di rumah sakit tersebut kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa membantu.